Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai pengaruh kualitas produk dan word of mouth terhadap keputusan pembelian pada produk minuman Chat Time. Saya Ulfa Nuraini dengan NIM 511218101 dan rekan saya bernama Bagas, Witri, Nida, dan Fajar. Perkembangan dan kemajuan di dunia usaha yang semakin pesat menyebabkan persaingan dalam dunia bisnis menjadi semakin ketat. Dengan ketatnya persaingan ini, perusahaan dituntut untuk memiliki keunggulan kompetitif agar mampu dengan perusahaan lain dalam bisnis global. Pemasaran berusaha mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen pasar sasarannya, serta bagaimana memuaskan mereka melalui proses pertukaran dengan tetap mempertahankan semua pihak dan tujuan terkait dengan kepentingan perusahaan. Keputusan pembelian merupakan hal yang akan dilakukan konsumen ketika konsumen mengetahui suatu produk dan memutuskan untuk membeli produk tersebut. Menarik atau tidaknya suatu produk dapat memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Semakin banyak manfaat produk yang ditawarkan dan didapatkan oleh konsumen, akan semakin tinggi keinginan konsumen untuk membeli. Maka perusahaan harus memiliki strategi agar dapat menarik minat konsumen untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk. Di sini identifikasi masalah, yaitu yang pertama, apakah kualitas produk mempengaruhi keputusan pembelian pada produk minuman Chat Time. Yang kedua, apakah word of mouth mempengaruhi keputusan pembelian pada produk minuman Chat Time. Yang ketiga, apakah pengaruh word of mouth dan kualitas produk secara simultan mempengaruhi keputusan pembelian pada produk minuman Chat Time. Dalam dunia pemasaran, tidak hanya cukup untuk menciptakan produk yang baik, menetapkan harga menarik, tempat strategis, dan membuat produk tersedia bagi pelanggan. Pemasar juga perlu mengkomunikasikan produk kepada para konsumennya. Manajemen pemasaran adalah suatu analisis secara keseluruhan untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan suatu produk ataupun jasa dengan pasar sasaran untuk mencapai tujuan organisasi bersama. Menurut Ciptono, produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, dicari, diminta, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi agar pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Menurut Kotler dan Armstrong, kualitas produk adalah kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya. Hal ini termasuk kesulitan, durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan mengoperasikan, dan reparasi produk juga atribut produk lainnya. Menurut Harrison Walker dalam Yuliani 2012 menyatakan word of mouth sebagai informasi informal dari satu orang ke orang lain antara seorang pembawa pesan non-komersial mengenai apa yang dirasakan dengan penerima terhadap suatu produk, organisasi, jasa, dan merek. Saya Bagas Sogaswara, NIM 51121818036. Di sini saya akan menjelaskan tentang skema kerangka pemikiran. Terdapat manajemen pemasaran sampai dengan keputusan pembelian. Yang pertama ada manajemen pemasaran, terdapat dua bauran atau dua turunan, yaitu bauran pemasaran dan perilaku konsumen. Yang pertamanya ada bauran pemasaran, terdapat turunan produk, lalu kualitas produk, lalu keputusan pembelian. Lalu yang kedua perilaku konsumen, terdapat turunan word of mouth atau WOM, lalu keputusan pembelian. Selanjutnya ada paradigma penelitian. Kualitas produknya itu X1, word of mouth-nya X2, dan keputusan pembeliannya adalah Y. Jadi berdasarkan paradigma tersebut, maka hipotesis penelitian yang akan diuji kebenarannya adalah H1, terdapat pengaruh positif antara kualitas produk dengan keputusan pembelian. H2, terdapat pengaruh positif antara word of mouth dengan keputusan pembelian. Dan H3-nya terdapat pengaruh kualitas produk dan word of mouth secara simultan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertamanya itu objek penelitian. Jadi, Chat Time merupakan penyedia minuman brew tea asal Taiwan yang menghadirkan lebih dari 50 varian rasa. Chat Time memiliki sedikitnya 1002 cabang di 26 negara. Di Indonesia, Chat Time dioperasikan oleh Grup Kawan Lama Sejahtera. Adapun minuman Chat Time juga bisa dinikmati dengan tambahan ragam pilihan topping, meliputi pearl, puding, grass jelly, rainbow jelly, red bean, aloe vera,
coconut jelly, coffee jelly, dan mouse. Yang keduanya, metode penelitian. Menurut Sugiono 2016 halaman 2, definisi metode penelitian ini adalah metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kuantitatif. Jadi, di mana data dan berupa angka yang dapat diukur atau dihitung. Selamat malam semuanya, saya Witri Febrianti Nurrohmah, NIM 024, akan menyampaikan tentang operasional variabel, sampel dan populasi, serta teknik sampling. Baik, yang pertama adalah operasional variabel. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih itu variabel. Variabel menurut Dr. Ahmad Watik tahun 2007 adalah konsep yang mempunyai variabilitas. Variabel dapat diartikan sebagai sesuatu yang bervariasi. Variabel dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Kali ini saya akan menjelaskan dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen menurut Sugiono tahun 2011 adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian kami, variabel independennya yaitu kualitas produk dan word of mouth. Lalu, variabel dependen. Menurut Sugiono tahun 2011, variabel ini adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian kami, variabel dependen adalah keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya akan saya tunjukkan tabel dari operasionalisasi variabel dalam penelitian kami. Nomor 1 adalah variabel independen, yaitu kualitas produk. Dengan indikator kesesuaian, desain, fitur, estetika, dan performance. Item pernyataan dari indikator kesesuaian yaitu minuman Cetime yang ditawarkan disajikan dengan baik. Dan selebihnya sudah tertera pada tabel. Variabel yang kedua yaitu ada word of mouth, yang indikatornya berupa topik, alat, dan pembicara. Salah satu item dari indikator topik yaitu saya mendapat rekomendasi dari orang lain tentang Cetime. Nah, untuk nomor 3 ini merupakan variabel dependen, yaitu keputusan pembelian, yang indikatornya adalah kemantapan dan melakukan pembelian ulang. Salah satu item dari indikator kemantapan produk adalah saya termotivasi datang karena adanya informasi positif yang saya dapat dan direkomendasikan oleh teman saya. Selebihnya sudah tertera pada tabel. Lalu selanjutnya ada populasi dan sampel. Karena definisi sudah tertera pada slide, jadi saya langsung saja. Nah, populasi dari penelitian ini adalah warga kota Cimahi yang rentang usianya 20-34 tahun. Menurut BPS Kota Cimahi, yaitu sebanyak 112.000 orang lebih, dan kami hanya mengambil sampel sebanyak 60-an orang yang pernah mengonsumsi Cetime. Selanjutnya teknik sampling. Dalam penelitian ini kami menggunakan probability sampling karena semua responden memiliki peluang yang sama dan menggunakan teknik simple random sampling. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Nidara Fafifah, NIM 037, akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan data. Adapun terdapat 3 cara untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian. Yang pertama, studi kepustakaan, kuesioner, dan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti memilih teknik kuesioner karena kuesioner menurut Sugiono tahun 2013 halaman 142 adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Peneliti juga memanfaatkan fitur Google Form link untuk menyebarkan kuesioner kepada sampel. Peneliti menilai Google Form ini dapat menjadikan alat yang efektif dan efisien untuk menyebarkan kuesioner karena memilih fitur ini. Selanjutnya ada teknik pengolahan data. Data yang telah diberikan kepada responden setelah diisi akan diolah oleh peneliti menggunakan software SPSS. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data secara umum adalah salah satu kegiatan peneliti berupa penyusunan dan pengolahan guna menafsirkan data yang telah diperoleh.
Setelah itu ada hasil dan pembahasan. Diketahui dari hasil responden diperoleh melalui Google Form Link, terdapat karakteristik responden, diantaranya diketahui terdapat 63 responden, diantaranya laki-laki sebanyak 56,6% dan perempuan sebanyak 44,4%. Yang berusia 18-20 tahun sebanyak 30,2%, 21 tahun sampai 25 tahun sebanyak 63,5%, dan berusia 26 dan sampai 26 lebih tahun sebanyak 6,3%. Yang memiliki status dan jenis pekerjaan yang beragam, seperti mahasiswa sebanyak 41,3%, karyawan swasta sebanyak 36,5%, dan sisanya yaitu lain-lain sebanyak 22,2%. Yang terakhir ada domisili responden. Pada Cimahi Selatan sebanyak 30,2%, pada Cimahi Tengah sebanyak 46%, dan pada Cimahi Utara sebanyak 23,8%. Selanjutnya ada hasil uji validitas dan hasil uji reliabilitas. Terdapat 7 item pada kualitas produk atau variabel X1 dan menghasilkan hasil uji reliabilitas sebesar 0,803. Selanjutnya pada variabel word of mouth atau X2 terdapat 4 item yang menghasilkan hasil uji reliabilitas dari 4 item ini sebesar 0,796. Selanjutnya ada variabel Y atau keputusan pembelian. Terdapat 3 item dan menghasilkan hasil uji reliabilitasnya itu dari ketiga item ini sebesar 0,820. Selanjutnya ada hasil pembahasan uji validitas dan hasil uji reliabilitas. Yang pertama ada hasil uji validitas. Hasil uji validitas ini dapat dikatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Begitu pula sebaliknya, apabila R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka dapat dikatakan tidak valid. Seperti pada slide berikut ini terdapat rumusnya, yaitu DF sama dengan N dikurangin 2. N-nya itu 63 dikurangin 2 sama dengan 61. 61 pada R tabel sebesar 0,209. Maka dapat disimpulkan dari tabel sebelumnya bahwa R hitung lebih besar daripada R tabel berdasarkan uji signifikan 0,05. Artinya bahwa item-item pertanyaan sebelumnya itu dinyatakan valid. Yang kedua, ada hasil uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas ini dapat dikatakan reliable apabila nilai Crouch-Batch alpha lebih besar daripada nilai batas. Nilai batas itu sudah diketahui sebesar 0,60. Maka dapat disimpulkan dari ketiga variabel ini, dari ketiga variabel tersebut mempunyai nilai Crouch-Batch alpha lebih besar daripada nilai batas. Artinya ketiga variabel tersebut yaitu kualitas produk, word of mouth, dan keputusan pembelian menunjukkan bahwa variabel tersebut reliable. Baik, nama saya Fajar Trihamijaya dengan NIM 014. Di sini saya akan mempresentasikan pengujian tes statistik uji regresi linear berganda. Nah, dapat diinterpretasikan dari tabel sebagai berikut, yaitu yang pertama nilai A sebesar min 2,50 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel keputusan pembelian atau Y belum dipengaruhi oleh variabel lainnya, yaitu variabel kualitas produk atau X1 dan variabel of mood yaitu X2. Jika variabel independen tidak ada, maka variabel keputusan pembelian Y tidak mengalami perubahan. Nah, yang kedua yaitu nilai B1 atau nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,182 menunjukkan bahwa variabel kualitas produk mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan pembelian atau Y, yang berarti bahwa setiap kenaikan satuan variabel kualitas produk X1
akan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen sebesar 0,182 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, yang ketiga yaitu B2 atau nilai koefisien regresi X2 sebesar 0,582 menunjukkan bahwa variabel word of mouth atau X2 mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel keputusan pembelian atau Y, yang berarti bahwa setiap kenaikan satuan variabel word of mouth X2 maka akan mempengaruhi variabel keputusan pembelian Y sebesar 0,582 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, yang keempat, pada uji koefisien determinasi KD R2 yaitu 0 sama dengan 0,562 berdasarkan tabel ini dipengaruhi koefisien R2 sebesar 0,562 atau 5,2%. Jadi bisa diambil kesimpulan besarnya pengaruh variabel word of mouth terhadap keputusan pembelian sebesar 56,2%. Baik, selanjutnya akan masuk ke materi kesimpulan, yaitu CTM adalah salah satu brand minuman yang terkenal baik dalam penyajiannya yang baik ataupun dari cerita orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa word of mouth dan kualitas produk berpengaruh signifikan. Kenapa kami menyimpulkan seperti itu? Karena keputusan pembelian yang dipengaruhi oleh kualitas produk dan word of mouth bisa dilihat dari hasil pengujian validitas, uji reliabilitas, dan uji regresi berganda. Pada uji validitas, R hitung sebesar 0,41 lebih besar dari 0,029, maka dapat diartikan valid. Untuk uji reliabilitas memiliki nilai sebesar 0,803 lebih besar dari 0,60 nilai batas, yang menunjukkan bahwa variabel tersebut adalah reliable. Dan untuk uji regresi berganda menunjukkan bahwa X1 atau kualitas produk memiliki nilai sebesar 0,182, menunjukkan bahwa variabel kualitas produk mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan pembelian atau Y. X2 atau word of mouth memiliki nilai sebesar 0,52, menunjukkan bahwa variabel word of mouth atau X2 mempunyai pengaruh positif terhadap variabel keputusan pembelian atau Y. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.